dipersembahkan oleh Pemirsa, Kopi Luwak, kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, nggak bikin kembung pastinya, dan selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah, jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan lagi perbincangan di kontroversi segmen terakhir. Bang Habib langsung dijawab pertanyaan Mas Toto tadi. Jadi apakah Pak Prabowo akan langsung? Pertanyaan Mas Toto pada kesempatan pertama ketemu Pak Prabowo saya akan sampaikan. Jadi belum tahu jawabannya. Tanya langsung ke Pak Prabowo nanti ya, ketika sudah ini ya. Oke, biar kita selesai ya pembahasan soal IKN, kita move on. Prof Ikrar, saya ingin tanya, ada satu pernyataan yang tadi sempat kita bahas di belakang sana soal Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa dia akan mengejar koruptor itu sampai ke Antartika. Dan kita membahas apakah itu akan berlaku untuk semuanya, termasuk untuk kalau ini berkepentingan, ini berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang dekat dengannya selama ini. Ya, biar gimana pun Pak Prabowo itu kan seorang gentleman, ya. Dan juga, tapi dia juga harus tahu juga bahwa gentleman itu bukan cuma hubungan antar sahabat atau hubungan antara atasan bawahan, tapi juga janji kepada rakyat. Seperti yang juga diungkapkan Habib ya, saya nonton pembicaraan beliau juga ya soal itu ya, akan mengejar sampai ke Antartika. Sekarang pertanyaan kita ya, bagaimana dengan kasus gratifikasi? Dugaan gratifikasi. Dugaan gratifikasi atau dugaan blok Medan misalnya kan. Itu juga harusnya ditangani. Ini yang menimpa keluarga Pak Jokowi gitu maksudnya, Prof? Betul. Okay. Kenapa demikian? Kita memang harus menganut azas praduga tak bersalah. Tapi jangan kemudian itu tidak diungkap-ungkap kan. Seperti sekarang KPK kan juga nggak berani. Saya beri contoh misalnya, masa KPK nggak tahu si Kaisang ada di mana kan, sampai kemudian iklan anak hilang itu muncul di mana-mana gitu kan. Itu kan suatu penghinaan terhadap KPK. Dan saya juga heran kenapa Kaisang, anak presiden yang dulu menjadi ketua umum PSI waktu dia baru jadi ketua umum, kok berani dia muncul di mana-mana. Sekarang kayaknya nggak berani muncul. Oke, ini kita tidak berbicara spesifik hanya soal Kaisang atau keluarga Pak Jokowi ya, tapi soal komitmen Pak Prabowo nanti soal pencegahan atau penindakan korupsi. Jadi kita tuh harus benar-benar equality before the law. Oke, Bang Habib mau menanggapi? Tidak, equality before the law-nya di mana? Saya nggak ngerti apa yang dimaksud Prof Ikrar nih ya. Apa kecuali semua yang beliau sampaikan hanyalah asumsi yang sangat-sangat subjektif ya. Di mana ada kasus ya yang melibatkan orang-orang yang disindir-sindir itu gitu kan ya. Kalau bicara soal hukum tentu kita bicara bukti ya. Kalau nggak ada masalah ya nggak bisa juga dimasalahkan. Tapi yang disampaikan Pak Prabowo adalah sesuatu yang normatif ya, akan menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi walaupun lari sampai kemanapun. Dan ini pernah dibuktikan kok. Pak Prabowo ini kan memimpin partai politik kan sekian belas tahun. Ya, begitu ada kader Gerindra yang tersangkut kasus korupsi ditindak tegas, ya kan? Artinya soal komitmen nggak perlu dipertanyakan lagi siapapun. Ya, jadi ketika kita bicara normatif siapapun nggak relevan lagi menyebut contoh-contoh, apalagi contoh-contoh ya yang disindir-sindir itu tidak berdasarkan bukti, tidak relevan. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal relevansi karena waktu kita terbatas, Bang Adian. Relevansi Jokowi dengan Prabowo pasca 20 Oktober menurut Anda akan seperti apa? Apakah hubungan keduanya masih akan tetap relevan, terjaga seperti saat ini atau semuanya akan berubah ketika 20 Oktober nanti? Berubah lah, pasti berubah, itu nggak mungkin sama. Dan menurut saya Gerindra juga akan mengajak diskusi teman-teman partai yang punya kursi di parlemen. Karena yang teken nanti cuma 2 kok, DPR sama Prabowo. Undang-undang, APBN cuma berdua aja tuh. Itu loh. Terus peran Jokowi di situ apa? Kagak ada. Paling kasih nasihat. Misalnya, ini Jaksa ini kebanyakan anggaran geser kemari. Memang itu doang. Tapi keputusan murni presiden terpilih Prabowo, parlemen, konstitusional. Itu bukan hayalan Adian, bukan asumsi Adian. Nah, saya mau menjawab soal Antartika. Saya akan kejar koruptor sampai lubang semut. Pasti nggak mungkin. Kenapa? Lubang semut kecil banget.
Kedua, saya akan kejar sampai Antartika. Saya baru baca tadi, minus 89. Yang mau lari ke sono siapa? Yang mau lari ke sono meninggal, yang ngejar juga meninggal. Minus 89, bos, gue baca benua Antartika itu. Artinya terlalu bombastis. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai sebuah niat kita hargailah. Bahwa kemudian contohnya terlalu ekstrim, sehingga terkesan tidak mungkin, ya faktanya begitu. Oke, Gitu. yang penting niatnya lah ya, Niat kita tangkap dulu lah deh. maksudnya seperti apa. Baik Bapak-Bapak, terima kasih atas niatnya sudah datang ke kontroversi hari ini dan kita sudah berdiskusi bersama. Nanti kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang berikutnya karena tinggal 1 bulan lagi ya Pak Prabowo akan segera dilantik menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia. Pemirsa, setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Boleh saja mendengar masukan dari pemimpin terdahulu, tapi yang paling penting dengarkanlah suara rakyat. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kontroversi berikutnya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.